Dewa Perang Ye Shikai. Bab 781. Haha, maafkan aku, Tuan Ye, tapi sebaiknya kau bercermin dulu sebelum keluar. Sekretaris muda itu menutup mulutnya dan tidak bisa menahan tawa. Apa? Ada apa dengan wajahku? Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekretaris itu tersenyum dan mengeluarkan cermin kecil dari tas tangannya dan menyerahkannya kepada Ye Shikai. Astaga! Saya melihat 5 bekas jari merah di wajah Ye Shikai yang relatif pucat. Itu adalah tamparan yang baru saja diberikan Luo Shiki padanya. Ya Tuhan, sungguh sulit. Ye Shikai hanya merasakan mati rasa di wajahnya. Dia tidak menyangka Luo Shiki begitu kejam. Bagaimana kalau aku pinjamkan kamu alas bedak? Kata sekretaris itu bercanda sambil tersenyum. Haha, tidak perlu. Ye Shikai tersenyum canggung, meletakkan cermin di atas meja, dan segera meninggalkan gedung Haiti. Oh, aku benar-benar tidak tahu apakah dia mendengarkanku. Ye Shikai menghela nafas, dan sepertinya dia perlu memerintahkan penjaga rahasia untuk melindunginya. Begitu banyak hal terjadi sekaligus, yang membuat Ye Shikai sedikit kewalahan. Sekarang tampaknya target si pembunuh mungkin berubah dari sampah masyarakat yang dilaporkan dalam berita menjadi orang-orang di sekitarnya. Hal ini membuat Ye Shikai merasa tidak nyaman, tetapi di saat yang sama, hal ini juga membuat Ye Shikai melihat ketakutan di balik si pembunuh. Orang yang mengaku sebagai utusan Tuhan pun tega melakukan perbuatan tercela seperti itu. Memalukan. Ye Shikai kembali ke kantor polisi, dan seperti yang diharapkan, ada 3 kata tertulis di wajah muram Zhang Ting. Ingin memukul seseorang. Kamu masih ingat untuk kembali. Zhang Ting berkata dengan dingin, mengulurkan tangan dan mencengkeram kerah Ye Shikai. Pembunuhnya meneleponku lagi tadi. Ye Shikai berkata cepat. Apa? Panggilan lagi. Ketika Zhang Ting mendengar itu adalah masalah serius, dia langsung melepaskan tangannya. Keduanya berjalan ke kantor dan Zhang Ting langsung bertanya. Beberapa kata yang mengancam saya. Ye Shikai mengatakan kebenaran. Lebih tepatnya, seharusnya intimidasi. Siapapun yang berani menyentuh Luo Shiki sama saja dengan mencari kematiannya sendiri. Ye Shikai menceritakan keseluruhan ceritanya. Ini keterlaluan. Cepat atau lambat, aku akan menyeretnya ke pengadilan. Zhang Ting membanting meja dengan marah dan melirik Ye Shikai, mengapa kamu tidak marah sama sekali? Tidak ada gunanya marah. Daripada membuang-buang energi untuk marah, lebih baik pikirkan cara menangkapnya. Ye Shikai berkata dengan tenang, lalu menambahkan, jika kamu marah dan sakit, bagaimana kamu bisa menyelesaikan kasusnya? Ngomong-ngomong, bagaimana dia mengancammu? Dia ingin menyerang Shiki. Ye Shikai berkata dengan ringan. Luo Shiki. Kanan. Dia juga iblis wanita. Bahkan jika pembunuhnya tidak tertangkap, aku akan menangkapnya. Zhang Ting bergumam tidak puas, dan wajah Ye Shikai tiba-tiba berubah jelek. Bagaimanapun, Luo Shiki adalah orang yang sangat penting di sekitarnya. Dia akan merasa malu dengan apa yang dikatakan Zhang Ting. Sebenarnya, Ye Shikai mengerti pikiran Zhang Ting. Identitas keduanya awalnya adalah satu baik dan satu jahat, satu putih dan satu hitam, tetapi dari sudut pandang lain, siapa yang tidak memiliki sisi hitam dan putih? Misalnya, Ye Shikai, yang sebelumnya berada di dunia bawah tanah di luar negeri, sebenarnya mirip dengan Luo Shiki dalam sifatnya, tetapi sekarang, bukankah dia masih membantu polisi memecahkan kasus dan menghukum kejahatan serta mempromosikan kebaikan? Tidak akan ada Buddha tanpa setan di dunia ini. Saya percaya padanya. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang menjijikkan bagi manusia dan dewa. Kau bertingkah seolah kau mengenalnya dengan baik. Kau baru mengenalnya selama setengah tahun, tapi aku sudah akrab dengannya selama beberapa tahun. Zhang Ting melanjutkan. Tampaknya dia masih memiliki prasangka besar terhadap Luo Shiki, tetapi Ye Shikai dapat memahaminya. Baiklah, berhenti bicara. Ye Shikai melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Zhang Ting untuk berhenti berbicara. Bahkan jika pembunuhnya ingin membunuh bajingan yang tak termaafkan, aku akan tetap menghentikan pembunuhnya. Sekarang kita sedang membicarakan pembunuhnya, jangan khawatirkan yang lainnya. Ledakan. Tiba-tiba, pintu kantor didorong terbuka dan polisi wanita bernama Xiao Chen bergegas masuk dengan panik. Xiao Chen, apakah ada yang bisa saya bantu? Zhang Ting tertegun, dan Ye Shikai memiliki firasat buruk di hatinya. Kakak Ting, kakak Ye, sesuatu yang buruk telah terjadi, silakan datang dan lihat. Xiao Chen mula-mula melirik Zhang Ting, lalu menoleh menatap Ye Shikai, dan berteriak panik. Apa yang sedang terjadi?
Keduanya saling memandang dan menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Mereka tidak berani menunda dan langsung bergegas keluar. Ye Shikai dan Zhang Ting buru-buru mengikuti Xiao Chen ke kantor polisi internet. Begitu mereka masuk, mereka melihat belasan orang berkumpul di sana, menatap komputer. Apa yang telah terjadi? Zhang Ting menarik orang di depannya dan segera bergegas mendekat. Di depan komputer ada halaman web. Apa yang sedang terjadi? Saya baru saja mengunggah pesan daring tentang pembunuhnya. Coba aku lihat. Zhang Ting duduk di kursi dan melihat halaman web di depannya. Ada 5 foto di sana. Zhang Ting memikirkannya dan menyadari bahwa dia tidak mengenal orang-orang ini, tetapi ada teks yang terlampir di belakang kelima orang ini. Itu semua adalah sejarah dosa mereka. Pada saat ini, Ye Shikai berkata dengan ringan dari samping. Benar sekali. Orang-orang ini telah menjadi berita hangat dalam beberapa tahun terakhir, dan mereka semua telah melakukan hal-hal buruk. Seorang polisi internet segera berkata. Ye Shikai berjalan mendekat dan melirik komputer, tetapi melihat nama yang membuatnya cemburu. Sang pengusir setan. Bukankah ini persisnya bagaimana si pembunuh menyebut dirinya sendiri di telepon, sang pengusir setan, utusan Tuhan, yang menghukum semua kejahatan di dunia. Mungkinkah ini postingan yang diunggah si pembunuh? Konten berikut membuatnya semakin yakin akan hal ini. Bajingan ini justru meminta netizen untuk memilih, dan yang memperoleh suara terbanyak di antara kelimanya akan dihukum. Semua orang memperhatikan isi postingan itu dengan saksama. Gaya penulisan pernyataan tersebut sama persis dengan yang ada dalam panggilan telepon si pembunuh, dan karena pernyataan tersebut dapat menghukum orang-orang tersebut, maka pastilah pembunuhnya. Ini adalah kiriman dari si pembunuh. Ye Shikai tiba-tiba berteriak. Ya, saya bisa mengonfirmasinya. Zhang Ting menimpali. Di mana alamat IP postingan ini? Ye Shikai berteriak dengan penuh semangat. Kami akan melakukan lockdown. Ayo cepat. Ye Shikai tampak sangat cemas. Pembunuhnya memang seorang peretas. Situs web pos tersebut juga dibangun dengan baik. Orang-orang sudah mulai berkomentar di bawah, dan sebagian besar dari mereka memarahi 5 orang di atas. Pada saat yang sama, jumlah suara di bawah 5 orang juga meningkat. Tidak mungkin menemukannya. Pihak lain menggunakan cara khusus. Kalau begitu, pecahkanlah dengan cepat. Ye Shikai berteriak keras dan menggaruk kepalanya dengan keras. Haruskah kita blokir postingan ini sekarang? Zhang Ting bertanya. Tidak, masih terlalu dini untuk menghentikannya sekarang, dan pembunuhnya pasti sudah mengantisipasi pendekatan ini. Dia pasti punya rencana cadangan. Kita tunggu saja. Ye Shikai melambaikan tangannya. Memblokir postingan secara paksa saat seseorang sudah melihatnya tidak hanya tidak berguna, tetapi juga akan membuat masalahnya lebih kentara. Bab 782. Apa yang terjadi? Itu utusan keadilan. Pengusir setan telah memposting pesan dan mulai melenyapkan kejahatan di depan umum. Mendukung para pengusir setan, cacing-cacing itu, sungguh menjijikkan. Sayang sekali kamu hanya bisa memilih satu. Kelimanya bajingan. Ada banyak sekali komentar seperti, anak muda yang marah, di internet, dan para petugas polisi menjadi semakin khawatir. Mereka semua adalah orang-orang yang telah tertipu oleh pengusir setan. Yang mereka luapkan bukanlah kebencian terhadap orang jahat, melainkan rasa kesal dalam kehidupan sehari-hari, dan postingan yang diunggah sang pengusir setan, itu hanya sebagai pelampiasan saja. Balas dendam kemarahan, semacam ini, meskipun dikatakan sebagai gigi ganti gigi dan peringatan bagi ratusan orang, hanyalah kedok. Fakta telah membuktikan bahwa mengandalkan kekerasan untuk melawan kekerasan hanya akan berujung pada kekerasan yang lebih besar, terutama dalam masyarakat yang diatur oleh hukum. Perilaku seperti itu bahkan lebih tidak dapat diterima. Berapa jumlah suara sekarang? Ye Shikai berkata dengan ringan. Tempat pertama mendapat 423.543 suara, tempat kedua mendapat hampir 400.000 suara, dan... Oke, berhenti membaca. Zhang Ting tiba-tiba berhenti dan melangkah maju mundur, wajahnya penuh kecemasan, seolah-olah pengusir setan itu akan membunuhnya. Jika kita tidak memblokirnya sekarang, situs web itu akan segera diketahui semua orang. Zhang Ting berteriak pada Ye Shikai. Kenapa kamu terburu-buru? Duduk saja dan tenangkan diri. Ye Shikai berkata dengan tenang, lalu mengambil kopi di sampingnya dan mulai meminumnya. Penampilannya yang santai dan alami membuat semua orang penasaran dan marah. Sekarang pukul 17.50, dan baru kurang dari 1 jam sejak postingan itu diunggah. Ye Shikai berkata kepada semua orang dengan tenang, dan tiba-tiba tersenyum. Harus kuakui,
Pembunuh ini benar-benar pandai menipu orang. Tuan Ye, meskipun saya tidak begitu mengenal Anda, jika Anda terus seperti ini, itu hanya akan mempersulit penyelidikan polisi, dan kami juga akan bersikap pasif dalam hal opini publik. Pada saat ini, seorang polisi internet berdiri dan berkata dengan tegas, dan polisi lainnya juga mengangguk setuju. Meskipun Ye Shikai bertanggung jawab atas keterlibatannya dalam kasus ini, dia adalah instruktur pasukan khusus Longya dan juga anggota militer, jadi keraguan petugas polisi mengenai kemampuannya memecahkan kejahatan dapat dimengerti. Lagi pula, polisi adalah ahli dalam memecahkan kasus. Semuanya, harap bersabar. Bagian yang menarik akan segera dimulai. Ye Shikai berpura-pura misterius, mengeluarkan ponselnya dari sakunya, menekan beberapa tombol, dan mengirim pesan teks. Oh tidak, lihat di sini. Beberapa menit kemudian, seorang polisi internet berteriak keras, dan semua orang berkumpul di sekitar komputer. Chen Lianfang berada di peringkat pertama dengan 1.201.964 suara. Waktu pemungutan suara telah berakhir. Kata seorang polisi internet. Apa yang terjadi? Di mana kejutan yang kamu sebutkan? Zhang Ting tiba-tiba berdiri dan menatap Ye Shikai dengan marah. Matanya tampak menyemburkan api. Kini setelah pemungutan suara selesai, sang pengusir setan telah menemukan targetnya dan memperlihatkannya kepada netizen. Ini pasti menjadi bom besar lainnya dalam opini publik. Dapat dikatakan bahwa perhatian seluruh negeri akan segera tertuju pada Chen Lianfang ini. Begitu pengusir setan itu beraksi, niscaya itu akan menjadi provokasi terbuka bagi polisi. Terlebih lagi, jika dia berhasil dan benar-benar membunuh Chen Lianfang, itu pasti akan menjadi penghinaan, dan opini publik secara alami akan terdorong ke klimaks. Bukan hanya Zhang Ting, tetapi mungkin semua petugas polisi yang hadir membenci Ye Shikai sampai mati. Sekarang masalahnya sudah selesai, apa yang harus mereka lakukan? Jangan tidak sabar, bagian menarik yang saya sebutkan akan segera dipentaskan. Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan mengebiri kamu. Zhang Ting berkata dengan kejam, lalu melemparkan Ye Shikai langsung ke kursi. Kamu benar-benar cemas. Ye Shikai berkata sambil tersenyum, mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Kita bisa mulai sekarang. Ye Shikai berkata dengan tenang kepada orang di ujung telepon. Apa yang terjadi selanjutnya? Zhang Ting menatap komputer dan bertanya dengan keras. Sabar saja. 3, 2, 1. Lihat, pembunuhnya telah memposting lagi. Pada saat ini, petugas Chen berteriak keras ke arah komputer, wajahnya penuh keterkejutan, dan semua orang menoleh untuk melihat postingan baru itu. Saya telah mengambil alih operasi pengusiran setan. Merupakan tugas seorang pengusir setan untuk membersihkan dunia demi Tuhan. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Besok malam pukul 7, saya akan membersihkan setan. Terima kasih kepada semua umat beriman yang telah berpartisipasi. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Hanya ada paragraf teks ini dalam postingan tersebut, tidak banyak kata, tetapi itu memang postingan yang dikirim oleh pengusir setan. Apa yang sedang terjadi? Hampir semua orang menoleh untuk melihat Ye Shikai, dan Zhang Ting menjadi semakin penasaran. Bagian ini tidak dikirim oleh pengusir setan. Aku meminta anak buahku untuk menuliskannya sesuai keinginanku. Begitu Ye Shikai selesai berbicara, hampir semua petugas polisi menghirup udara dingin. Sumber dari bagian ini ternyata adalah Ye Shikai. Kasus ini sedang ditangani oleh satuan tugas khusus kami. Yang perlu Anda lakukan hanyalah bekerja sama. Ye Shikai berkata dengan tenang kepada semua orang, lalu kembali ke kantor. Apa maksudmu? Mengapa kau mengirim pesan-pesan ini atas nama pengusir setan? Zhang Ting segera mengejarnya, meraih lengan Ye Shikai dan menanyainya. Untuk memancing ular keluar dari lubangnya, tentu saja. Anda mencoba memancing ular keluar dari lubangnya. Anda pikir Anda dapat mengendalikan perilakunya hanya karena Anda berbicara mewakilinya. Namun, jika dia berbicara kemudian dan mengatakan bahwa orang lain yang mengirim pesan, maka itu sama sekali tidak berguna. Sama sekali tidak. Ye Shikai berkata dengan tegas, demi karakterku, dia tidak akan pernah melakukan hal itu. Mengapa? Jika Anda ingin mengalahkan seorang pria, Anda harus terlebih dahulu memahami psikologinya. Ketika Anda memahami segalanya tentangnya, perilakunya akan tampak seperti orang bodoh di mata Anda. Saya tidak begitu mengerti. Zhang Ting menggaruk kepalanya, tampak bingung. Kalau sekarang kalian seperti kebanyakan orang, yang mengira postingan itu dibuat oleh pengusir setan dengan nada yang positif, tapi tiba-tiba ada postingan lain yang mengatakan bahwa postingan sebelumnya bukan dibuat olehnya, apa pendapat kalian?
Anda pasti berpikir bahwa pengusir setan ini, yang setiap hari membanggakan diri, pasti telah membual terlalu banyak sekarang dan ingin menarik kembali kata-katanya. Melihat Zhang Ting ragu-ragu, Ye Shikai langsung berkata, "Ya." Zhang Ting tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Ye Shikai. Pengusir setan itu sangat sombong. Dia tidak akan pernah mentolerir netizen yang menyebutnya pembual atau badut. Apalagi sekarang, semakin dia menjelaskan, semakin salah jadinya. Semakin dia mencoba menutupinya, semakin jelas jadinya. Jadi pengusir setan itu akan mengambil tindakan apapun yang terjadi. Kalau tidak, setelah waktu yang disepakati berlalu, dia akan hancur. Lalu kenapa kau ingin melakukannya besok malam? Jika kau bilang malam ini, dia tidak akan punya waktu untuk mempersiapkannya sama sekali. Nanti dia akan hancur dan menjadi badut. Kakak, pengusir setan belum siap, dan kami pun belum. Ye Shikai berkata sambil tersenyum tak berdaya. Ya, kita masih harus melindungi Chen Lianfang terlebih dahulu. Aku menginginkan lebih dari sekedar aibnya, tapi... Persidangannya. Bab 783. Xiao Ye, kamu bisa melakukannya. Zhang Ting menepuk bahu Ye Shikai dengan gembira dan berteriak bahagia. Sakit. Maafkan aku baru saja berbuat salah padamu. Zhang Ting berkata kepada Ye Shikai dengan ekspresi meminta maaf di wajahnya. Itu bukan salahmu. Aku tidak memberitahu siapapun tentang tindakan ini sebelumnya, jadi tentu saja kamu tidak mengetahuinya. Ye Shikai berkata dengan ringan. Mengapa Anda ingin menggunakan metode ini? Di kantor, Zhang Ting tampaknya masih menantikan, duduk dan menunggu, besok, bersemangat untuk mencoba, dan bahkan mulai memeriksa senjatanya. Haha, sebelumnya kita selalu dituntun oleh si pembunuh. Kita baru menyadarinya setelah dia membunuh seseorang. Lagi pula, dia sangat berhati-hati dan tidak meninggalkan jejak. Bahkan jika kita menyelidiki petunjuknya, itu tidak akan berguna. Ye Shikai menuangkan segelas air dan meminumnya sendiri. Jadi, menurut saya, jika kita ingin membalikkan posisi pasif, kita harus bertindak di depannya, yaitu, biarkan pengusir setan itu muncul. Jadi, Anda menemukan pendekatan ini. Itu benar. Ye Shikai mengangguk. Dulu, pengusir setan itu menggunakan opini publik untuk menekan kita. Sekarang aku ingin melakukan yang sebaliknya dan membuatnya menembak kakinya sendiri. Kalau dia tidak muncul besok malam, dia akan menjadi badut lusa pagi. Kalau dia muncul, aku akan menangkapnya hidup-hidup. Hal terbaik tentang pendekatan Ye Shikai adalah bahwa pengusir setan tidak dapat mengambil tindakan terlebih dahulu. Jika dia melakukan hal itu, maka hal itu akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap janjinya, dan ejekan di internet akan sangat banyak. Sudut mulut Ye Shikai terangkat sedikit. Bukankah dia menyebut dirinya sendiri sebagai orang suci? Kalau begitu, biarkan dia menjadi orang suci, untuk sekali ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa memposting dengan menggunakan nama eksorsis? Apakah kamu meretas akunnya? Haha, aku tidak akan membicarakan hal ini. Ye Shikai berpura-pura misterius dan menggelengkan kepalanya. Hal ini membuat Zhang Ting semakin penasaran. Jelaslah dia sedang mencoba membangkitkan selera makannya. Cepat beritahu aku, atau aku akan memukulmu. Zhang Ting tampak tegas dan kembali mencengkeram kerah Ye Shikai dengan satu tangan. Yah, itu semua berkat Tianjing. Dengan menggunakan sumber daya dari Biro Keamanan Nasional, sangat mudah untuk meretas postingan eksorsis. Ye Shikai memutar matanya dan menjelaskan dengan santai. Faktanya, sebagian besar penghargaan tentu saja diberikan kepada cacing. Sebagai seorang hacker ulung, melakukan hal ini merupakan hal yang mudah. Analisis Ye Shikai tidak salah. Selama 2 jam, sang pengusir setan tidak mengunggah pesan baru dan tidak pula menelepon Ye Shikai. Dia mungkin bingung dengan dilema itu. Dari sudut pandang melakukan kejahatan, eksorsis sudah pasti seorang pembunuh. Dia bersih dan rapi, tidak meninggalkan jejak. Jika bukan karena gayanya yang unik dalam melakukan kejahatan, Ye Shikai mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Pantas saja aku tidak melihatnya hari ini. Zhang Ting bergumam, oh, tidak apa-apa. Aku akan segera kembali ke tim SWAT dan memberitahu mereka untuk bersiap. Aku akan menunggu dan melihat besok. Tunggu sebentar. Tepat saat Zhang Ting hendak pergi, Ye Shikai tiba-tiba memanggilnya. Cepat dan temukan Chen Lianfang sekarang, aku punya rencana lain. Ye Shikai berkata secara misterius. Ding ling ling. Di malam hari, Ye Shikai tiba-tiba menerima telepon. Setelah melihat ide penelepon, senyum licik muncul di sudut mulutnya. Halo, Tuan Ye, metode Anda benar-benar kejam.
Begitu telepon tersambung, terdengar suara serak dari ujung sana, tetapi tidak ada kemarahan dalam kata-katanya. Nadanya sama dengan sebelumnya. Ye Shikai juga mengharapkannya. Kalau pengusir setan bisa pingsan begitu saja, dia tidak akan bisa menyelesaikan begitu banyak kasus. Haha, dibandingkan dengan keganasanmu, aku bahkan tidak seperseribu pun dari keganasanmu. Ye Shikai berkata dengan nada sinis. Sepertinya aku meremehkanmu. Karena kamu keras kepala dan keras kepala, Tuan Ye, biarkan Tuhan menghukummu. Singkirkan perilaku nerotikmu. Aku akan menangkapmu besok malam. Jika kamu pintar, serahkan dirimu sekarang dan kamu mungkin akan mendapat hukuman yang lebih ringan. Ye Shikai melanjutkan. Tuan Ye, saya pernah meremehkan Anda sebelumnya, dan saya harus membayar harga atas kesalahan ini. Sekarang Anda ingin mengulangi kesalahan saya lagi. Haha, aku tidak pandai menyombongkan diri sepertimu. Aku tahu berat badanku sendiri. Aku ingin melihat berapa banyak orang yang akan mengkritikmu secara online besok malam. Ye Shikai mencibir, dengan arogan. Dia akan sengaja memprovokasi dia. Setelah dua rangsangan besar berturut-turut, Ye Shikai tidak percaya bahwa itu tidak akan memengaruhinya. Baiklah, itu saja yang ingin kukatakan. Pintu kantor polisi selalu terbuka untukmu. Akhirnya, Ye Shikai dengan sengaja memprovokasi dia. Setelah menutup telepon, Ye Shikai menghela napas lega. Kini, panggilan pengusir setan itu seakan sudah menjadi konsensus di kantor polisi. Mungkin, satu-satunya kelemahan dalam kejahatan sempurna, sang pengusir setan adalah dia tidak menduga Ye Shikai akan muncul. Tetapi pada saat yang sama, Ye Shikai merasa sedikit gelisah. Meski tahu situasinya tidak menguntungkan, pengusir setan itu tidak menunjukkan kepanikan apapun. Penjahat yang teliti ini mungkin benar-benar punya cara untuk mengatasinya, dan Ye Shikai harus waspada. Kapten Zhang, mengapa kita harus tinggal di sini? Tempat ini terlalu jauh dari kediaman Chen Lianfang. Begitu pembunuhnya muncul, kita mungkin tidak dapat bertindak tepat waktu. Malam berikutnya, operasi penangkapan resmi dimulai. Namun, yang membingungkan adalah Ye Shikai meminta Zhang Ting untuk memimpin tim polisi khusus untuk menyergap pada jarak 200 meter, sementara hanya ada beberapa polisi yang menjaga pintu rumah Chen Lianfang. Jangan banyak bicara. Ini adalah kesepakatan. Kita hanya perlu bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Meskipun Zhang Ting tidak mengerti maksud Ye Shikai, dia tidak mempertanyakan pengaturannya. Setelah begitu banyak hal, Zhang Ting juga samar-samar memahami rutinitas Ye Shikai. Ketika semua orang mengira dia adalah seorang yang bodoh dan gila, serta tidak mengerti maksudnya, padahal semua orang hanyalah bidak caturnya dan dialah yang bermain catur di balik layar. Oleh karena itu, kata-kata Ye Shikai memiliki daya tarik khusus bagi Zhang Ting. Pada saat ini, seorang wanita setengah baya sedang memasak di rumah dengan ekspresi panik di wajahnya. Saat itu sudah pukul 6.50 malam, dan hanya tersisa 10 menit hingga pukul 7. Perhatian kepada seluruh petugas polisi, hanya tersisa 10 menit hingga pukul 7. Harap tetap waspada dan pastikan keselamatan Chen Lianfang. Song Tian berada di kendaraan komando di kejauhan. Itu penuh dengan layar. Ini adalah kamera yang dipasang di rumah Chen Lianfang, serta pengawasan eksternal. Ya. Xiao Ye, apakah kamu yakin bisa menangkapnya? Song Tian berkata kepada Ye Shikai melalui headset. Jangan khawatir, selama tidak ada masalah dengan kerjasama, saya yakin. Ye Shikai berdiri di atap di kejauhan, memegang teleskop militer, dengan hati-hati mengamati lingkungan sekitar. Bab 784. Aku tahu kau sudah mempersiapkan diri dengan baik. Haha, oke, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat pertunjukannya. Song Tian mengangguk. Ye Shikai persis seperti ayahnya. Meskipun dia sedikit tidak terduga, dia adalah komandan yang sangat baik. Karena ini adalah tugas yang telah Anda berikan kepada saya, Paman Song, saya tentu akan menyelesaikannya. Namun, Anda harus mematuhi perintah saya sepenuhnya, terutama para perwira Anda. Jangan khawatir, aku sudah memberitahu mereka. Itu bagus. Ye Shikai mengangguk dan melihat arlojinya. Hanya tersisa 1 menit sampai pukul 7. Faktanya, karena berita tentang eksorsis begitu populer, postingan yang dia unggah kemarin sempat menimbulkan kegemparan di Yanjing, dan informasi Chen Lianfang pun digali oleh netizen. Demi mencegah kecelakaan yang tidak diinginkan, Ye Shikai sebelumnya telah menginstruksikan petugas polisi untuk memasang barikade guna mencegah warga mengganggu operasi penangkapan, namun ia tidak melaksanakan strategi, membentengi dan membersihkan daerah pedesaan, guna mencegah musuh waspada.
3, 2, 1, tiba pukul 7. Ledakan. Terdengar suara kaca pecah, dan saraf Yesike tiba-tiba menjadi tegang. Apa yang terjadi? Semua pengawasan diblokir. Zhang Ting berteriak kepada Yesike melalui headset. Jangan khawatir, aku sudah menduganya. Yang baru saja memecahkan jendela adalah pengacau sinyal. Dia tidak ingin kita melihat apa yang ada di dalamnya. Yesike berkata dengan ringan. Jika tidak terjadi apa-apa, kedua polisi di pintu seharusnya bergegas masuk. Nona Chen, hati-hati. WSSS. Dua lampu perak melesat keluar, dan jarum perak tipis muncul di leher kedua polisi itu. Saat cahaya perak menghilang, kedua polisi itu perlahan jatuh ke tanah. Ini adalah jarum anestesi. Karena si pembunuh mengaku sebagai pembawa pesan hukuman atas kejahatan, dia pasti tidak akan membunuh polisi, kalau tidak, dia akan menjadi bahan gunjingan. Tidak. Jangan. Chen Lianfang melonggarkan pegangannya dan panci itu terjatuh ke tanah, menumpahkan sup ke seluruh lantai. Atas nama Tuhan, penghakiman dimulai. Seorang pria berpakaian hitam muncul di depan Chen Lianfang. Tudung hitam menutupi sebagian besar kepalanya dan dia mengenakan topeng hitam di wajahnya. Dia memegang belati di tangannya yang berkilauan perak. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Chen Lianfang terjatuh ke tanah dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Tidak. Jangan. Bunuh aku. Menanggapi permohonan Chen Lianfang, bilah tajam milik lelaki berpakaian hitam itu, dalam sekejap, tubuh lelaki itu melesat mendekat, hanya berjarak 1 meter dari Chen Lianfang. Ujung bilah pisau itu menusuk ke arah leher Chen Lianfang, dan sekejap kemudian, ujung bilah pisau itu telah menyentuh hidungnya, dan kemudian, tepat pada saat itu, seberkas cahaya melintas di mata Chen Lianfang. Ledakan. Dua bilah pedang tajam itu saling bertabrakan, percikan api berhamburan, dan di tangan Chen Lianfang juga terdapat sebuah belati. Di balik topeng hitam itu, alis pria itu berkerut, wajahnya serius, dan tubuhnya mundur beberapa langkah. Pada jarak sedekat itu, dia mampu menghindari serangan belati itu sepenuhnya. Keterampilan pria berpakaian hitam itu memang luar biasa. Yang paling mengejutkannya adalah identitas Chen Lianfang di depannya. Oh tidak, harus dikatakan, seorang penipu. Kamu bukan Chen Lianfang, siapa kamu? Lelaki berpakaian hitam itu mengeluarkan suara gemuruh yang parau. Saya baru saja akan menanyakan pertanyaan ini kepada Anda. Siapakah Anda? Chen Lianfang mengulurkan tangannya, menyentuh lehernya, dan merobeknya dengan kuat. Sebuah topeng wajah manusia dilempar keluar, memperlihatkan wajah yang cantik. Satu orang dengan 1000 wajah, seekor rubah hantu. Pria itu berkata dengan dingin setelah melihat. Kau benar-benar mengenalku. Benar saja, wanita yang berpura-pura menjadi Chen Lianfang adalah Huan Hu. Ini tentu saja merupakan rencana Yesike. Jika dia tidak berpura-pura menjadi Chen Lianfang, dia mungkin akan dikenali oleh pengusir setan itu dalam sekejap. Sepertinya sekarang kau juga menjadi antek istana Hades. Tidak heran dia bahkan bisa mengundangmu keluar. Sepertinya informasi Anda sudah ketinggalan zaman. Phantom Fox mencengkeram belati itu erat-erat dan mengambil posisi bertarung. Sepertinya aku harus berhadapan dengan satu iblis lagi hari ini. Lelaki berpakaian hitam itu menyerbu ke depan dan menusukkan belatinya langsung ke dada si rubah hantu. Pengadilan kematian. Tiba-tiba sesosok tubuh melesat keluar, menyerbu di antara kedua lelaki itu, dan menghadang lelaki berbaju hitam itu dengan satu gerakan. Siapa ini? Itu aku. Dua tombak tangan hitam pekat dan jubah putih berdiri di depan rubah hantu. Siapa lagi kalau bukan mimpi buruk? Karena kau tahu istana dunia bawah yang mengambil tindakan, kau seharusnya tidak terkejut dengan tindakanku. Kata mimpi buruk dengan dingin. Mimpi buruk, aku tidak menyangka kau ada di sini juga. Kamu dikenal sebagai utusan Tuhan, yang ahli dalam mengusir setan. Mari kita lihat hari ini apakah kamu bisa menangkap mimpi burukku. Begitu kata-kata itu terucap, tubuh mimpi buruk itu menyerbu keluar, membawa dua tombak di tangan yang penuh aura pembunuh. Sang pengusir setan segera mundur selangkah, menghindari serangan itu, dan mengayunkan belati dengan punggung tangannya. Hanya hal sepele. Mimpi buruk menggunakan tombaknya untuk menjatuhkan belati itu. 1 inci lebih panjang, 1 inci lebih kuat. Terlebih lagi, kekuatan Nightmare adalah menjadi pemimpin di antara 4 Jenderal Hades. Setelah hanya selusin gerakan, eksorsis berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Aku ikut juga. Phantom Fox mengeluarkan cambuk lembut dari pinggangnya dan mengayunkannya dengan keras. Lalu pengusir setan itu bergerak sangat cepat dan mengayunkan cambuk ke kursi di belakangnya, menghancurkan kursi keras dari kayu mahoni itu hingga berkeping-keping.
Brengsek. Sang pengusir setan memasang ekspresi membunuh di wajahnya dan buru-buru melemparkan granat kejut dari sakunya. Di bawah cahaya yang terang benderang, Nightmare dan Phantom Fox segera mengambil tindakan pencegahan agar pengusir setan itu tidak melakukan serangan diam-diam. Akan tetapi, di tengah celah itu, pengusir setan itu sudah mundur lebih dari 10 meter. Kemana lagi kamu ingin pergi? Pada saat ini, suara dingin terdengar dari jendela yang pecah, dan seseorang tiba-tiba muncul di jendela. Orang dewasa. Benar saja, orang yang datang adalah Ye Shikai, yang sendirian menghalangi jalan pengusir setan itu. Tuan Ye, senang bertemu dengan Anda. Pengusir setan, seharusnya aku yang mengatakan ini padamu. Sepertinya kau seharusnya sudah melihatku sejak lama. Namun, aku tidak punya kehormatan untuk melihat wajahmu yang sebenarnya. Ye Shikai berkata dengan tenang. Dia meminta Huanhu untuk menyamar sebagai Chen Lianfang, dan membiarkan Nightmare bersembunyi di ruangan lain, menunggu eksorsis tiba dan menangkapnya. Ye Shikai punya trik tersembunyi. Meskipun eksorsis cukup kuat, bagaimanapun juga dia membawa misi pembunuhan dan hanya membawa senjata ringan. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengalahkan mereka berdua dan pasti akan melarikan diri. Pada saat ini, Ye Shikai akan datang menyerangnya dari belakang. Tuan Ye, tampaknya Anda benar-benar berniat melawan saya sampai akhir. Sang pengusir setan tidak panik, tetapi menjawab dengan dingin. Tidak, kamu seharusnya tidak mengatakan itu. Jika kamu menyerah sekarang, aku tidak akan bertarung denganmu. Ye Shikai melemparkan sepasang borgol ke tanah. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu kita katakan. Aku tidak melenyapkan iblis itu hari ini. Kurasa beberapa orang di internet akan mulai mengkritikku. Apakah ini tujuanmu? Kurasa begitu. Bab 785. Yang paling membuatku penasaran sekarang adalah kau mengenal Phantom Fox. Ini menarik. Bagaimana mungkin seorang penjahat mengenal seseorang dari dunia bawah? Ye Shikai menemukan kursi dan duduk, menatap pria berpakaian hitam di depannya, dan berkata dengan ringan. Itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Tuan Hades. Aku tidak pernah menyangka bahwa Hades, salah satu dari 12 dewa utama, akan benar-benar membantu Yanjing. Lelaki itu berkata dengan nada mengejutkan, dan tampak dia mengenal betul lawan di depannya. Mimpi buruk diam-diam mengepalkan tombaknya, dengan sedikit niat membunuh. Itulah yang dilakukan warga negara yang baik. Ye Shikai tentu saja dapat mendengar bahwa pengusir setan itu mengejeknya, dan pada saat yang sama, dia mengejek Biro Keamanan Nasional karena benar-benar bergabung dengan Istana Hades. Namun, Ye Shikai tidak marah. Dia hanya bersikap keras kepala. Mengapa kamu masih bertekad untuk melawan kami? Ye Shikai berkata dengan dingin, jika kau pikir kau tidak bisa mengalahkan kami, pasang saja borgolmu sendiri. Waktu seakan berhenti. Sang pengusir setan menatap kosong ke arah borgol di tanah. Dia tidak memilih untuk menyerah, dia juga tidak memilih untuk melawan. Tampaknya dia tidak mendengar ultimatum Ye Shikai. Mimpi buruk itu menjadi cemas dan ingin naik dan berurusan dengan pengusir setan, tetapi Ye Shikai memberi isyarat dengan matanya. Kenapa? Sepertinya kamu sudah memutuskan untuk melawan. Sekilas niat membunuh terpancar di mata Ye Shikai, dan dia mengeluarkan pedang logam tajam dari cincin penyimpanannya. Melihat ini, Nightmare dan Phantom Fox mengerti maksud Ye Shikai, dan mereka mencengkeram senjata mereka erat-erat, siap bertempur. Tunggu. Tiba-tiba sang pengusir setan berteriak, lalu membungkuk dan perlahan mengambil borgol di tanah, lalu memborgol kedua tangannya sendiri. Saya menyerah. Pengusir setan itu mengangkat tangannya dan menggoyangkan borgol ke arah Ye Shikai. Bagus sekali, Anda telah membuat keputusan yang tepat. Ye Shikai sedikit terkejut. Sang pengusir setan pun menyerah secara langsung tanpa ada perlawanan. Ini terlalu tidak biasa. Jika itu Ye Shikai, tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia akan bertarung sampai mati. Selama dia bisa berlari ke jendela, dia pasti akan mundur. Namun kini sang pengusir setan tidak berniat untuk melawan. Mungkinkah ada triknya? Kita bisa membiarkan polisi yang sedang menyergap datang sekarang. Kata pengusir setan itu dengan tenang. Kamu pintar. Ye Shikai mengambil pengacau sinyal di tanah, membuangnya, dan menyalakan headset. Kemarilah. 1 menit kemudian. Ledakan. Polisi khusus, semuanya jangan bergerak. Pintu kayu itu ditendang hingga terbuka dengan kasar, dan sekelompok polisi khusus bergegas masuk. Pemimpinnya tentu saja Zhang Ting. Sekelompok orang pun menyerbu masuk, langsung menodongkan senjata ke arah pengusir setan itu dan mengepungnya. Bawa dia pergi. Ye Shikai berkata dengan ringan.
Dua petugas polisi khusus yang kuat segera melangkah maju dan membawa pengusir setan itu pergi. Demi mencegah terjadinya kecelakaan, polisi khusus lainnya pun tak berani gegabah dan mengawal sang pengusir setan sepanjang jalan. Yang lainnya dengan cepat mengirim dua polisi yang terluka dan pingsan ke rumah sakit. Baiklah, aku menepati janjiku. Ye Shikai berkata kepada Zhang Ting sambil tersenyum. Tertangkapnya sang pengusir setan berarti kasus pembunuhan berantai yang dilakukan dengan kedok, menghukum pelaku kejahatan, ini akhirnya terpecahkan. Ye kecil, kamu benar-benar punya beberapa keterampilan. Zhang Ting senang karena penjahatnya tertangkap, dan dia tiba-tiba menjadi dekat dengan Ye Shikai. Nightmare yang berdiri di sana mendengar seseorang memanggil Ye Shikai seperti itu, dan dengan cepat melangkah maju, ingin memberinya pelajaran, tetapi Ye Shikai menepisnya. Dan untuk mereka berdua, terima kasih. Zhang Ting berbalik dan membungkuk kepada Nightmare dan Phantom Fox, tetapi keduanya tampaknya tidak menghargainya. Mereka tidak berjabat tangan atau berbicara. Kedua bawahanku tidak begitu suka bersosialisasi, jangan pedulikan mereka. Ye Shikai tertawa untuk meredakan kecanggungan. Kamu bisa kembali dulu. Aku akan memberitahumu jika ada hal lain. Ya, Tuan. Mengapa mereka memanggilmu, Tuan, tadi? Sepanjang jalan, Zhang Ting terus bertanya pada Ye Shikai. Tampaknya tindakan ini berdampak besar pada Zhang Ting. Memang, tidak hanya Zhang Ting, tetapi juga petugas polisi lainnya di tim SWAT terkejut dengan metode Ye Shikai dalam memecahkan kasus tersebut. Adapun apa yang terjadi di rumah tadi, tidak seorang pun tahu karena pengacau sinyal. Pengawasan tidak dapat digunakan sampai pengusir setan itu ditangkap. Bukan apa-apa, hanya sebuah nama. Ye Shikai berkata dengan ringan. Cepat beritahu aku. Zhang Ting terus bertanya seperti bayi yang penasaran. Pemahamannya tentang Ye Shikai tampaknya menjadi semakin kabur. Dia hanya mengetahui puncak gunung es dari pria ini. Pasti ada lebih banyak hal yang tidak diketahui di balik misterinya. Baiklah, aku akan mencari kesempatan untuk berbicara denganmu nanti. Ye Shikai berkata dengan acuh tak acuh. Mobil polisi melaju perlahan ke kantor polisi, dan pengusir setan pun seharusnya sudah tiba juga. Ruang interogasi. Aku tidak menyangka kau belum melepas topengmu. Ye Shikai duduk di kursi, menatap sang pengusir setan dengan tangan di borgol di hadapannya. Dia tidak pernah melepas topeng hitamnya sejak dia muncul. Dokter forensik baru saja memeriksa dan menemukan bahwa topeng di wajahnya direkatkan ke wajahnya dan tidak dapat dilepas. Pada saat ini, Zhang Ting mendekatkan mulutnya ke telinga Ye Shikai dan menjelaskan dengan lembut. Ini sedikit mengejutkannya. Betapa bejatnya seseorang yang merekatkan topeng itu sepenuhnya ke wajahnya dan membuatnya mustahil untuk melepaskannya dengan kekuatan eksternal untuk melakukan hal itu. Sepertinya Anda memang orang yang tidak biasa. Tatapan mata Ye Shikai berubah, dan dia berkata kepada Zhang Ting, kamu harus keluar sebentar. Aku ingin menanyakan sesuatu padanya sendirian. Cek, mencoba bersikap misterius. Meskipun Zhang Ting menyatakan ketidakpuasannya, dia tetap meninggalkan ruang interogasi. Tidak ada orang lain di sini. Katakan padaku mengapa kamu ingin membunuh seseorang. Saya sudah katakan sebelumnya, saya utusan Tuhan, saya di sini untuk membersihkan dosa-dosa. Semua ini adalah iblis di dunia. Hanya setelah pembersihan besar, dunia dapat dimurnikan. Sepertinya kamu sebaiknya tidak datang ke kantor polisi, tetapi pergilah ke rumah sakit. Ye Shikai melirik pria itu dan memutar matanya. Kamu adalah seorang kultivator. Selain membunuh mereka yang disebut setan, kamu seharusnya telah membunuh beberapa orang sebelumnya. Haha, kamu memang pantas menjadi raja neraka. Kamu bisa melihatnya sekilas. Sang pengusir setan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, mereka juga setan dan harus dimusnahkan. Itu mudah untuk dikatakan. Ye Shikai berpikir sejenak dan tiba-tiba bertanya, kalau begitu, apakah menurutmu aku ini iblis? Kamu bukan setan. Kalau begitu aku seharusnya berterima kasih. Kalau tidak kau pasti sudah membunuhku sebelumnya. Ye Shikai berkata dengan nada sinis. Di satu sisi ada malaikat, di sisi lain ada iblis. Apa katamu? Ekspresi Ye Shikai tiba-tiba berubah. Perkataan pengusir setan itu tampaknya telah menyentuh hatinya. Anda jelas mendengarnya, jadi mengapa repot-repot bertanya lagi, Tuan Ye? Tidak seorang pun seharusnya mengetahui kondisi tubuh Anda lebih baik daripada Anda sendiri. Aku tidak tahu kalau kamu sangat mengenalku, tapi terima kasih atas perhatianmu. Kurasa kamu harus menjaga dirimu sendiri. Haha, karena aku sudah ketahuan, kenapa aku harus begitu sentimental. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau padaku.
Bersambung.